Simulasi dua muatan pada baterai. A. Pengertian dasar muatan baterai. Secara sederhana, muatan baterai adalah jumlah energi listrik yang tersimpan di dalam baterai dan siap untuk digunakan. Untuk memahaminya, kita bisa membayangkan baterai sebagai sebuah tangki air. Muatan adalah volume air yang ada di dalamnya. Berikut adalah beberapa konsep dasar untuk memahami muatan baterai. Satuan muatan, mAh atau Ah. Kapasitas muatan baterai biasanya diukur di dalam miliampere hour, mAh atau ampere hour, Ah. 1 Ah 1000 mAh. Angka ini menunjukkan seberapa besar arus yang bisa dialirkan baterai dalam 1 jam. Misalnya baterai 3000 mAh secara teori bisa mengalirkan arus sebesar 3000 mAh selama 1 jam atau 300 mAh selama 10 jam. Cara kerja muatan elektron dan ion. Di dalam baterai, muatan disimpan dalam bentuk energi kimia. Saat baterai digunakan, terjadi reaksi kimia yang melepaskan elektron. Arus listrik, aliran elektron dari kutub negatif ke kutub positif. Siklus, saat dicas, elektron dipaksa kembali ke posisi semula agar baterai penuh lagi. 3. State of charge. Ini adalah istilah teknis untuk presentasi baterai yang sering kita lihat di layar ponsel. Misalnya 80%. SOC 100%, baterai terisi penuh. SOC 0%, baterai kosong atau berada pada titik voltase terendah yang aman. Tegangan voltase, muatan. Banyak orang keliru menganggap voltase sama dengan muatan. Muatan kapasitas, seberapa banyak isi energinya. Tegangan voltase, tekanan atau kekuatan dorongan listriknya. Sebagai ilustrasi, jika baterai adalah tangki air, muatan adalah jumlah airnya, sedangkan tegangan adalah tekanan air yang keluar dari keran. Pengertian charging dan discharging pada muatan baterai. 1. Discharging. Discharging adalah proses saat baterai sedang digunakan untuk memberi daya pada perangkat seperti menyalakan HP atau lampu. Proses fisika. Elektron mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif melalui sirkuit luar. Aliran elektron inilah yang menghasilkan arus listrik. Kondisi kimia. Energi kimia yang tersimpan di dalam baterai diubah menjadi energi listrik. Sering berjalannya waktu, bahan kimia di dalamnya akan mencapai titik jenuh hingga baterai dianggap habis. Indikator state of charge atau persentase baterai akan menurun, misalnya dari 50% ke 20%. 2. Charging. Charging adalah proses mengembalikan energi listrik ke dalam sel baterai dengan menggunakan sumber daya eksternal seperti charger yang dicolok ke dalam stop kontak. Proses fisika. Arus listrik dari luar dipaksa masuk ke dalam baterai dengan arah yang berlawanan. Elektron dipaksa kembali dari kutub positif ke kutub negatif. Kondisi kimia. Energi listrik dari charger diubah kembali menjadi energi kimia dan disimpan di dalam sel. Ini seperti memompa air kembali ke atas tangki agar bisa digunakan lagi nanti. Indikator presentasi. Baterai akan meningkat hingga mencapai kapasitas maksimal 100%. Jelasan rumus medan listrik. Dalam simulasi ini, medan listrik yang dihasilkan oleh muatan titik Q pada suatu titik berjarak R dihitung menggunakan prinsip superposisi. Secara fisik, medan listrik diberikan oleh rumus di bawah, di mana K adalah konstanta Coulomb. Dianggap satu dalam simulasi ini untuk kemudahan visualisasi relatif. Q adalah besar muatan sumber, R adalah jarak dari muatan ke titik pengamatan, T adalah vektor satuan yang menunjukkan arah dari muatan ke titik pengamatan. Kenapa semakin besar muatan, semakin banyak garis medan? Dalam fisika, garis-garis medan listrik atau garis gaya listrik adalah representasi visual dari medan listrik.
Konvensi standar untuk menggambar garis medan adalah: 1. Arah garis medan. Garis medan selalu keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. 2. Kerapatan garis medan. Kerapatan jumlah garis persatuan luas dari garis-garis medan di suatu daerah sebanding dengan kuat medan listrik daerah tersebut. Artinya, di mana garis-garis medan lebih rapat, medan listriknya lebih kuat. 3. Jumlah garis medan. Jumlah total garis medan yang digambar secara konvensional dibuat sebanding dengan besarnya muatan sumber. Implikasi dalam simulasi. 1. Muatan kecil. Jika Anda memiliki muatan yang kecil, misalnya muatan 1/6,5, medan listrik yang dihasilkan relatif lemah. Oleh karena itu, jumlah garis medan yang digambar akan lebih sedikit, mencerminkan kekuatan medan yang lebih rendah. 2. Muatan besar. Jika Anda memiliki muatan yang besar, misalnya muatan 1/5,5, medan listrik yang dihasilkan jauh lebih kuat. Untuk memperhatikan ini, simulasi sekarang akan menggambar lebih banyak garis medan, memberikan indikasi visual yang jelas tentang peningkatan kekuatan medan listrik. Lalu ini adalah program yang kami gunakan untuk menjalankan simulasi pergerakan kedua muatan pada baterai. Pada percobaan ini, nilai muatan 1 bernilai positif 1 dan muatan 2 bernilai negatif 1. Dengan jarak 2, maka kedua jenis muatan akan saling tarik-menarik dengan garis medan yang tidak banyak karena nilai medan yang kecil dengan jarak yang jauh. Pada percobaan ini, nilai muatan 1 bernilai positif 3 dan muatan 2 bernilai negatif 3 dengan jarak 2, maka kedua jenis muatan akan saling tarik-menarik dengan garis medan yang banyak karena nilai medan yang besar, dengan jarak yang dekat karena nilai medannya yang besar. Pada percobaan ini, nilai muatan 1 bernilai positif 1 dengan muatan 2 bernilai negatif 1 dengan jarak 3,50, maka kedua jenis muatan akan saling tarik-menarik dengan garis medan yang tidak banyak dan bahkan hampir tidak saling tarik-menarik karena nilai medan yang kecil dengan jarak yang sangat jauh. Pada percobaan ini, muatan 1 bernilai positif 1 dan muatan 2 bernilai positif 1 dengan jarak 1, maka kedua jenis muatan akan saling tolak-menolak dengan garis medan yang besar karena nilai medan yang kecil dengan jarak dekat. Pada percobaan ini, nilai muatan 1 bernilai positif 1 dan muatan 2 bernilai positif 1 dengan jarak 3,50, maka kedua jenis muatan akan saling tolak-menolak dengan nilai yang tidak banyak dan hampir tidak saling bersentuhan karena nilai medan yang kecil dengan jarak menjauh. Pada percobaan ini, nilai muatan 1 bernilai negatif 1 dan muatan 2 bernilai negatif 1 dengan jarak 1, maka kedua jenis muatan akan saling tolak-menolak dengan garis medan yang banyak karena nilai medan yang besar dengan jarak yang sangat dekat. Pada percobaan ini, nilai muatan 1 bernilai negatif 1 dan muatan 2 bernilai negatif 1 dengan jarak 3,50, maka kedua jenis muatan akan saling tolak-menolak dengan garis medan yang tidak banyak dan hampir tidak saling bersentuhan karena nilai medan yang kecil dengan jarak yang jauh. Kesimpulannya adalah setiap nilai yang diberikan pada percobaan simulasi muatan medan magnet dari material baterai ini memperlihatkan pergerakan setiap muatan yang diberikan. Pergerakan muatan bergantung pada nilai yang diberikan setiap muatan 1 dan 2. Dari percobaan kali ini, nilai muatan yang bernilai sama, positif dan positif, maka medan magnetnya akan saling tolak-menolak. Namun apabila bernilai berbeda, yaitu positif dan negatif, akan saling tarik-menarik. Lalu pergerakan muatan juga bergantung pada jarak yang diberikan. Semakin jauh jarak yang diberikan, maka interaksi saling tolak-menolak dan saling tarik-menarik akan semakin berkurang interaksi garis medannya.